Di negeri yang dikelilingi sungai dan padang pasir itu, angin bukan sekadar hembusan udara. Ia adalah saksi bisu janji para pedagang, pembawa rahasia istana, dan pemuji kesabaran setiap manusia. Di Baghdad, angin berlari di antara menara masjid dan kubah istana, menyusup ke lorong-lorong pasar, meniup debu ke wajah para pejabat yang terlalu sering lupa pada rakyat. Pada suatu pagi yang terik, ketika matahari masih malu-malu memanjat langit, sebuah kabar menggetarkan istana. Raja Harun al-Rashid, seorang penguasa yang adil namun gemar menguji kecerdikan, menerima laporan tentang seorang menteri yang semakin licik dan haus pujian. Menteri itu pandai berbicara, lihai menyusun kata, dan gemar memutarbalikkan kebenaran. Ia selalu mengaku mampu menyelesaikan apapun, bahkan hal yang mustahil. Maka tugas pun jatuh ke tangan Abu Nawas. Abu Nawas, lelaki sederhana dengan janggut tipis dan senyum yang seolah tak pernah kehabisan akal, dikenal sebagai sosok jenaka yang kebijaksanaannya sering tersembunyi di balik tawa. Ia bukan orang istana, namun kerap dipanggil raja ketika kebingungan melanda. Kali ini, ujian yang diberikan padanya terdengar aneh, bahkan konyol, mengikat angin dengan tali. Tak ada yang tahu bahwa dari tugas mustahil itulah akan terbuka kedok keserakahan, runtuh kesombongan, dan lahir tawa yang menyembuhkan hati banyak orang. Angin pagi berdesir lembut di halaman istana. Menteri Qasim berdiri di hadapan raja dengan dada membusung. Di sekelilingnya, para pejabat lain menunduk setengah hormat, setengah waspada. "Paduka," ujar Qasim dengan suara mantap, "tidak ada masalah yang tak dapat saya selesaikan. Jika angin pun Paduka perintahkan untuk tunduk, saya akan mencari cara." Raja Harun al-Rashid menatapnya lama. Tatapan itu bukan marah, bukan pula kagum. Ia seperti menimbang sebuah beban yang tak kasat mata. "Benarkah?" tanya raja pelan. "Demi kehormatan saya," jawab Qasim cepat. Seisi aula hening. Raja lalu tersenyum samar. "Baik, jika begitu, aku ingin kau, atau siapapun yang kau pilih, mengikat angin dengan tali. Jika berhasil, akan ada hadiah besar. Jika gagal, akan ada pelajaran yang tak terlupakan." Qasim tersentak. Ia tak menyangka raja akan menantangnya sejauh itu. Namun gengsi menahannya untuk mundur. "Hamba akan memilih Abu Nawas," katanya, berharap lelaki jenaka itu akan mempermalukan diri sendiri. Nama Abu Nawas pun menggema di aula. Abu Nawas sedang duduk di warung teh kecil di pinggir pasar ketika seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Angin siang menggerakkan tirai lusuh warung, membuat debu berputar. "Abu Nawas," kata sang utusan, "Paduka Raja memanggilmu." Abu Nawas mengangguk santai. Apakah raja kehilangan sendalnya lagi? Utusan itu bingung. "Bukan, ada tugas besar." Kalau besar, Abu Nawas tersenyum, biasanya tak berat. Yang berat itu kesombongan. Di istana, Abu Nawas mendengar tantangan itu, mengikat angin dengan tali. Para menteri menahan tawa, Qasim menatap dengan sinis. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Paduka," katanya, "izinkan hamba meminta waktu 3 hari. Raja mengangguk. 3 hari. Gunakan sebaik-baiknya. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Ia membeli tali dari berbagai pedagang, tali rami, tali sutra, tali kasar, dan tali halus. Orang-orang heran. "Untuk apa semua tali itu?" tanya seorang pedagang. "Untuk mengikat sesuatu yang tak bisa diikat," jawab Abu Nawas. Ia juga membeli kantong gandum kosong, cawan retak, dan selembar kain tua. Anak-anak mengikuti langkahnya sambil tertawa. "Abu Nawas akan mengikat awan," teriak seorang bocah. "Bukan awan," balas Abu Nawas. "Angin."
Awan itu lebih sabar. Hari kedua, Abu Nawas pergi ke Sungai Tigris. Ia berdiri di tepi, memandangi arus. "Wahai sungai," katanya, "jika aku mengikatmu dengan tali, apakah kau akan berhenti mengalir?" Sungai tentu tak menjawab. Abu Nawas tersenyum. "Begitulah angin." Seorang nelayan mendekat. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Mengumpulkan jawaban, katanya. Hari ketiga, aula istana dipenuhi orang. Raja duduk di singgasananya. Kasim berdiri dengan wajah penuh harap. Abu Nawas masuk membawa gulungan tali besar. Ia mengikatkan ujung tali pada tiang istana. "Sekarang," katanya lantang, "kita tunggu angin." Angin bertiup. Tali bergoyang. Abu Nawas menarik tali itu dan mengikatkan ujungnya ke kantong gandum kosong. "Lihat," katanya, "angin telah terikat." Tawa meledak. Para menteri mencemooh. "Ini penipuan," teriak Kasim. Abu Nawas menoleh. "Benarkah? Jika angin tak terikat, mengapa kalian semua merasakannya?" Abu Nawas lalu berkata, "Paduka Raja, angin adalah kebenaran. Ia tak bisa diikat dengan tali, tapi bisa dirasakan dampaknya. Begitu pula janji dan kata-kata. Menteri yang berjanji mengikat angin sebenarnya berjanji pada kesombongannya sendiri." Raja mengangguk. Aula hening. Kasim menunduk. Tak ada kata raja memutuskan. Kasim tak dihukum penjara, melainkan diwajibkan bekerja di pasar selama sebulan, mendengar keluh kesah rakyat. "Biarkan angin mengajarinya," kata raja. Kisah itu menyebar. Rakyat tertawa, bukan karena ejekan, tapi karena memahami pesan di balik jenaka. Abu Nawas kembali ke warung teh. Angin sore berdesir. "Apakah kau benar-benar mengikat angin?" tanya seorang anak. Abu Nawas tersenyum. "Tidak, aku hanya mengikat kesombongan." Pagi setelah peristiwa di aula istana terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah membawa kabar tentang perubahan yang mulai tumbuh di hati banyak orang. Di pasar Baghdad, para pedagang masih membicarakan kejadian kemarin. "Abu Nawas itu gila," kata seorang pedagang kain sambil tertawa. "Mana mungkin angin diikat dengan tali?" "Justru disitulah pintarnya," sahut pedagang kurma. "Yang ia ikat bukan angin, tapi mulut orang sombong." Sementara itu, Menteri Kasim memulai hari pertamanya di pasar. Tanpa jubah kebesaran, tanpa pengawal, ia berdiri kikuk di antara teriakan penjual dan tawar-menawar pembeli. Angin membawa bau rempah, ikan asin, dan keringat, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari balik dinding istana. Seorang nenek mendekatinya. "Tuan, tolong hitungkan uangku. Aku takut kurang." Kasim terdiam. Selama ini, ia hanya menghitung janji, bukan kan rakyat. Baghdad pada masa itu terlihat makmur. Pasarnya ramai, istananya megah, menaranya menjulang, dan para pejabatnya berpakaian indah. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang ganjil, terlalu rapi untuk sebuah negeri yang hidup. Para pedagang tersenyum di depan pejabat, tapi mengeluh di rumah. Rakyat menunduk saat lewat istana, tapi berbisik di lorong-lorong gelap. Laporan kerajaan selalu sempurna, tetapi perut rakyat semakin sering kosong. Raja Harun al-Rashid bukan raja zalim. Ia adil, berilmu, dan berhati lembut. Namun satu kelemahannya, terlalu percaya pada laporan tertulis dan kata-kata manis para menterinya. Dan di tengah keadaan itu, hiduplah seorang lelaki yang tampak tak penting, berpakaian sederhana, sering tertawa sendiri, dan gemar berbicara aneh. Abu Nawas. Ia tidak punya jabatan, tidak punya harta,
Namun pikirannya tajam seperti pedang, dan lisannya licin seperti belut. Ia tertawa bukan karena bodoh, melainkan karena melihat kebodohan yang disembunyikan oleh kepintaran palsu. Suatu pagi, aula istana penuh oleh para menteri. Gulungan laporan dibentangkan, tinta masih basah, cap kerajaan berkilau. Menteri Keuangan melangkah maju dengan dada membusung. Wahai Paduka Raja, kas negara meningkat. Pajak terkumpul sempurna. Tidak ada kebocoran. Menteri Perdagangan menyusul. Pasar stabil. Harga terkendali. Rakyat bahagia. Menteri Logistik menambahkan, persediaan gandum cukup hingga musim depan. Raja mengangguk pelan. Semua terdengar sempurna. Namun wajahnya tidak sepenuhnya lega. Ia menoleh ke satu sudut aula, tempat Abu Nawas duduk bersila sambil menguap kecil. Abu Nawas, panggil Raja. Menurutmu bagaimana laporan ini? Abu Nawas bangkit, membungkuk sopan, lalu berkata santai, Paduka, lukisan kuda di dinding juga terlihat kuat, tapi tidak bisa membawa kita kemana-mana. Aula terdiam. Para menteri saling pandang. Raja mengusap janggutnya. Maksudmu laporan ini tidak berguna? Bukan tidak berguna, Paduka, jawab Abu Nawas. Hanya terlalu harum. Padahal kenyataan biasanya berbau keringat. Beberapa menteri tersenyum kaku. Raja berkata pelan. Rakyat mengeluh, Abu Nawas. Tapi para menteri berkata semuanya baik. Abu Nawas mengangguk. Itulah masalahnya, Paduka. Jika dua orang berkata jujur, suaranya berbeda. Jika 10 orang berbohong, kata-katanya sama. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja. Abu Nawas tersenyum lebar. Adakan satu acara, Paduka. Apa acaranya? Hari penimbangan kejujuran. Tawa kecil terdengar di aula. Menteri Keuangan berdaham. Kejujuran tidak bisa ditimbang. Abu Nawas menoleh cepat. Justru karena itulah selama ini semua merasa ringan ketika berbohong. Raja tertawa kecil. Baik, aku ingin melihat kegilaanmu kali ini. Keesokan harinya, halaman istana dipenuhi rakyat. Di tengah halaman berdiri timbangan besar, seperti timbangan pasar, tapi dihiasi emas dan ukiran ayat-ayat kebijaksanaan. Abu Nawas berdiri di sampingnya. Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita tidak menimbang emas, gandum, atau pajak. Rakyat riuh. Hari ini kita menimbang kejujuran. Tawa meledak. Para menteri mulai berkeringat. Menteri Perdagangan maju dengan senyum dipaksakan. Letakkan laporanmu, kata Abu Nawas. Laporan diletakkan. Timbangan hampir tidak bergerak. Sekarang, kata Abu Nawas, ucapkan satu kalimat jujur. Menteri berkata cepat. Pasar stabil. Timbangan diam. Abu Nawas menggeleng. Itu kalimat aman, bukan jujur. Rakyat tertawa. Menteri menghela napas, lalu berkata lirih. Beberapa pedagang dipaksa membayar lebih. Duk! Timbangan turun berat. Sorak rakyat menggema. Satu persatu pejabat maju. Setiap pengakuan membuat timbangan bergerak. Yang lucu, semakin tinggi jabatan, semakin berat kebohongannya. Menteri Logistik akhirnya berkata, sebagian gandum kami jual diam-diam. Timbangan hampir menyentuh tanah. Raja berdiri. Wajahnya merah, giliran Menteri Keuangan.
Ia tampak percaya diri. Kas negara bertambah, katanya lantang. Timbangan diam. Abu Nawas mendekat. Coba jujur, tanpa hiasan. Menteri terdiam lama. Akhirnya berkata, kami meminjam kas negara untuk kepentingan pribadi. Bruk, timbangan jatuh paling berat. Raja menggebrak kursinya. Raja tidak memerintahkan cambukan. Ia berkata tenang namun dingin. Mulai hari ini, setiap laporan harus diumumkan di hadapan rakyat. Siapa takut menimbang, berarti takut jujur. Para menteri gemetar. Lebih takut pada tawa rakyat daripada pedang. Raja memanggil Abu Nawas. Kau menjebak mereka. Abu Nawas tersenyum. Tidak, Paduka. Saya hanya memberi mereka cermin. Mereka sendiri yang tak kuat melihat wajahnya. Keesokan harinya, istana kembali dipenuhi rakyat. Namun suasananya berbeda. Tidak ada menteri yang berani berdiri tegak. Tidak ada senyum palsu. Bahkan burung-burung di taman istana seolah berkicau lebih pelan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, termenung. Kejujuran para pejabat telah ditimbang, diukur, dan dipermalukan di hadapan rakyat. Namun di dalam hatinya, muncul satu kegelisahan baru. Raja memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, katanya pelan. Kau telah menimbang kejujuran para menteriku. Namun ada satu pertanyaan yang menggangguku semalaman. Abu Nawas membungkuk. Apa itu, Paduka? Raja menatap timbangan besar di halaman istana. Apakah seorang raja juga layak ditimbang? Suasana langsung senyap. Rakyat saling pandang. Para menteri menelan ludah. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu tersenyum. Senyum yang membuat raja sedikit waspada. Paduka, katanya tenang. Jika raja tidak mau ditimbang, maka timbangan itu hanya alat sandiwara. Raja menghela napas panjang. Baik, timbang aku. Abu Nawas melangkah ke tengah halaman. Ia tidak menyuruh raja naik ke timbangan. Ia hanya berkata, Paduka, ucapkan satu kalimat. Bukan tentang kerajaan. Bukan tentang rakyat. Melainkan tentang diri Paduka sendiri. Raja terdiam lama. Semua mata tertuju padanya. Akhirnya ia berkata, aku telah berusaha adil. Tetapi terlalu lama percaya tanpa memeriksa. Duk, timbangan bergerak pelan. Rakyat terkejut. Para menteri tertunduk. Abu Nawas mengangguk hormat. Paduka baru saja mengucapkan kejujuran paling berat. Mengakui kekurangan diri. Raja tersenyum pahit, lalu tertawa kecil. Sekarang aku mengerti, katanya. Kejujuran bukan hanya untuk menghukum bawahan, tetapi untuk menjaga hati penguasa.